Jana, Miko, Jana. Mana Miko? Sama gue kayak gitu tadi gimana acara di dalam? Acaranya alhamdulillah. Jadi tadi tuh aku support, always kasih dukungan buat salah satu sahabat aku yang hari ini melaunching brand fashion dia. Jadi aku orangnya gitu sih, kalau di saat one of my best friends dia membuka usaha baru apalagi di fashion, aku nggak sungkan-sungkan untuk kasih masukan, kasih input gitu kan. Dan sampai hari ini brandnya launching alhamdulillah. Kontribusinya ikut jadi mus atau kasih Kontribusinya atau... aku hadir aja kan, dunia udah happy ya alhamdulillah gitu. Jadi karena kebetulan tadi kan ada syutingan, terus butik aku juga dekat sini gitu. Jadi ya meluangkan waktu, menyempatkan untuk hadir aja. Kak Igun persiapan untuk berangkat haji seperti apa? Persiapan berangkat haji alhamdulillah udah manasik 3 hari, udah beres. Terus jujur ini excited banget, kayak udah nggak sabar nunggu kapan berangkatnya. Udah mulai cicil ngelondriin baju muslim, kain ihram gitu kan, udah mulai dicuci-cuciin. Terus ya karena pengennya kan berangkat kan bersih ya gitu kan. Terus udah mulai nyicil packing karena banyak banget nih ternyata agenda di bulan Mei gitu. Jadi supaya nggak kegiatannya overlap, jadi udah mulai dicicil-cicil sih. Aku berangkatnya tanggal 28 Mei, jangan nanya jamnya karena Kak Igun lupa ya. Tapi yang jelas keberangkatan Kak Igun ini berangkat nanti dari Jakarta. Sepertinya pesawat aku nggak transit, tapi langsung ke direct, langsung ke Jeddah. Dari Jeddah, kalau nggak salah aku langsung naik train ke Madinah. Jadi aku akan singgah dulu di Madinah beberapa hari. Habis itu aku ngambil mikot, bersiap untuk umroh, baru berangkat ke Mekah langsung umroh. Dan selebihnya tinggal ikutin agenda nikmatnya seperti apa gitu, karena kan ya haji sama umroh kan beda ritmenya gitu, beda alurnya gitu. Jadi di saat ada momen-momen yang aku bisa waktu sendiri, ya mungkin aku bakal janjian sama Ruben, bakal janjian sama teman-teman lain yang beda travel ya gitu. Tapi kalau misalnya nanti kalau pas udah yang harus bareng-bareng ya harus selalu bareng sama travel aku sih. Kak Igun spesial juga nggak sih tahun ini? Apa? Ada sharing nggak sih gitu? Kalau ada sharing sih nggak ada, cuman tadi dia tuh sempat cerita aja, ini hotel gue di sini, hotel gue di sini, ya udah aku bilang gitu. Jadi ya kan namanya ibadah, aku yakin setiap orang punya porsinya masing-masing ya. Jadi porsi saya sama porsinya Ruben mungkin berbeda gitu. Jadi kalau namanya ibadah ya memang harus dilakuin ya sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi aku nggak mau maksain, ayo ketemu gue apa segala macam, nggak mau gitu. Jadi beliau juga punya agenda sendiri, nanti aku juga punya agenda sendiri. Untuk ikromnya sendiri Kak Igun berapa banyak yang akan dibawa nih kira-kira? 2 koper aja cukup. Aku malah niatku adalah aku bawa 2 koper, pas aku pulang baju-baju yang pernah aku pakai di haji aku tinggal aku kasihin orang. Katanya sih bagusnya gitu ya gitu. Jadi kemungkinan pulang bawa 1 koper aja. Kak, banyak yang terinspirasi sama Kak Igun dan Kak persahabatannya sampai bisa nyobain haji bareng, terus kayak istiqomah gitu Kak ibadah. Ya kalau buat aku sih ini bukan karena persahabatan kita ya, tapi memang udah qadarullah ya. Kayak Allah tuh udah kayak kasih situasi, kasih rencana yang kita sendiri nggak pernah ada planning. Aku pun sama Ruben nggak pernah ngebahas tentang agama, tentang prinsip, itu tuh aku nggak pernah bahas sama sekali gitu. Tapi di saat Allah kasih kemudahan, kita benar-benar bisa menjadi temen yang bisa ya selalu support kalau lagi ibadah gitu. Jadi itu aja sih, jadi surprise banget. Malah ini buat aku sih Ruben tuh benar-benar hebat banget gitu, baru login langsung diundang sama Allah untuk haji, itu kan Masya Allah ya gitu. Maksudnya gak semua orang bisa mendapatkan kesempatan itu. Se-excited apa sih Ruben sendiri? Kalau aku se-excited apa dia, aku nggak tahu ya gitu, karena kan kita nggak tinggal serumah ya Mbak ya. Jadi aku nggak tahu dia se-excited apa gitu. Tapi ini nggak, Ya jadi maksud aku gini ya, maksud aku tuh gini, apa yang aku lakuin, sedekahku, infak aku,
aku tuh nggak mau nantinya digoreng sama netizen gitu loh, karena kalau kalian terus-terus memberitakan, aku takutnya pahalanya juga nggak nyampe ke aku. Jadi aku tuh pengennya kalau menjalankan satu ibadah tuh ya udah pengen ya karena Allah aja, bukan karena pengen apa-apa gitu. Dan kenapa aku posting, karena aku anggap bahwa sosial media itu kan rumahku ya, tempat aku untuk bercerita, tempat aku untuk berbagi kebaikan gitu. Jadi buat aku ya semoga apa yang aku lakuin banyak orang ikutin, karena aku juga tahu sedekah subuh itu dari sahabat aku, dia tuh seorang interior desainer rumah gitu. Jadi dia tuh setiap pagi aku ngeliat, Kak, apa sih Kak kok di meja makannya banyak makanan. Terus dia ceritain, oh ini namanya sedekah subuh. Jadi aku tuh setiap pagi tuh masak untuk bagiin. Terus aku bilang, duh di rumah gua nggak punya pembantu perempuan, nggak ada yang masak, repot banget gitu. Terus kadarullahnya tetangga aku tuh catering. Jadi sekarang sama mereka yang bikin excitednya tuh mereka bikinin menu. Jadi setiap hari itu makanannya alhamdulillah ganti terus. Jadi kadang nasi, kadang sandwich, kadang pasta. Jadi ya suka-suka tetanggaku aja masaknya seperti apa gitu. Sampai kapan sih Kak beribadah? Sampai mau memisahkan kita. Ya nggak tahu sampai kapan ya, namanya juga orang bersedekah gitu kan. Tapi kemarin juga ada kalanya aku pergi dulu berapa hari, aku break dulu ya. Jadi ada seperti itu. Kita nyambung lagi ya kayak gitu sih. Kak Igun, Ya kalau ngerasa terbantu berarti alhamdulillah. Yang namanya kaum ibu pagi-pagi nyiapin sarapan kan pasti juga ada lelahnya ya kan. Tapi kalau misalnya maksudnya lepas dari mereka mampu atau tidak, namanya seorang perempuan diringankan bebannya, ada makanan buat keluarganya kan insya Allah juga senang. Makanya kalian mau jadi tetanggaku. Kak Igun, tapi secara pribadi kepengen gak sih nemenin Ruben terus selama ibadah di sana?